Dalam urusan politik, ada ungkapan yang terkenal, bunyinya tak ada makan siang yang gratis. Hal ini barangkali berangkat dari kenyataan bahwa setiap aktivitas politik selalu punya makna, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Tak kecuali melakukannya sambil makan. Apakah itu makan malam, makan siang, maupun sarapan, seperti yang berkali-kali dilakukan oleh Presiden Jokowi. Atau di Amerika Serikat biasa dilakukan oleh Presiden Barack Obama dan Menlu John Kerry. Konon di Indonesia yang pertama melakukan diplomasi meja makan adalah Presiden Soekarno ketika masih berkantor di Istana Yogyakarta. Di tengah isu netralitas dan etis tidaknya seorang presiden ikut berkampanye dalam pemilihan presiden, Jokowi justru belakangan ini beberapa kali rantang runtung dengan Menteri Pertahanan Prabowo yang juga menjadi capres. Terakhir, Jokowi beraksi makan bakso bersama Prabowo dan sejumlah influencer. Secara legal konstitusional, tentu dia bisa berkelit bahwa kebersamaan itu hal wajar sebagai relasi presiden dengan menterinya. Namun, tak keliru pula bila ada yang menafsirkan bahwa Jokowi sejatinya tengah memperlihatkan dukungannya secara tersirat kepada Prabowo yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming yang tidak lain adalah putra sulung Jokowi. Lantas, untuk apa hal itu dilakukan? Salah satunya adalah meningkatkan elektabilitas Prabowo agar dapat memenangi kontestasi dalam satu putaran seperti yang didengungkan para pendukungnya. Politik meja makan ini seolah menjadi trademark lain dari seorang Jokowi. Dia bahkan telah melakukannya jauh sebelum menjadi presiden. Ketika menjadi wali kota di Solo, dia pernah melakukan pertemuan lebih dari 50 kali dengan para pedagang PKL, sehingga akhirnya mereka dengan sukarela bersedia untuk direlokasi. Begitupun saat menjadi gubernur DKI Jakarta, dia pernah menengahi perselisihan warga di pemukiman kumuh kawasan Pluit dengan menjamu mereka makan siang di balai kota. Di luar negeri, salah satu yang dikenal suka menggelar diplomasi atau politik meja makan adalah Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pada 25 Juni 2010, Obama pernah mengajak koleganya dari Rusia, Dmitry Medvedev, untuk menikmati setangkup burger di Rice Hill Burger di pinggiran Arlington, Virginia. Di acara makan siang itu, keduanya menegosiasikan soal pelucutan senjata nuklir. Demikian juga dengan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat John Kerry. Dia pernah melakukan negosiasi dengan Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif. Diplomasi yang dihelat di Vienna itu berlangsung selama 11 jam untuk membicarakan perihal pembuatan nuklir Iran. Meskipun Presiden Jokowi yang diketahui kerap kali melakukan politik meja makan, namun menurut sejarawan J.J. Rizal, Presiden Soekarno lah yang pertama kali melakukannya ketika dia memimpin pemerintahan Indonesia di kota Yogyakarta. Menurut Rizal, dalam pengantar buku Mustika Rasa yang diterbitkan oleh komunitas Bambu, meja makan bagi Soekarno tak ubahnya sebagai podium politik. Soekarno meyakini meja makan adalah ruang siasat politik dan diplomasi. Dia ikut menyibukkan diri mengurus urusan dapur saat menggelar acara kenegaraan di istana. Layaknya seorang konduktor, Soekarno mengorkestrasi setiap menu yang akan dihidangkan untuk para tamu negara dengan beragam kuliner Nusantara. Kebiasaan itu berlanjut kala Soekarno menggelar konferensi Asia Afrika di Bandung. Dia meminta agar menu yang disuguhkan adalah kuliner khas Sunda hingga Jawa, mulai dari sate, wedang bajigur, bandrek, colenak, rengginang, hingga opak.